nikmat melimpah, akan tetapi keimanan menurun. Ini sama dengan orang punya payung. Ada nikmat, jalan dalam hujan. Payung dia balut, masuk dalam baju. Dia jalan dalam hujan. Sampai tempat teduh, baru dia buka payung. Orang punya mobil. Begitu hujan, nggak mau dia keluarkan mobil untuk salat subuh. Takut kuto motor. Ini dah mulai kena. Takut kuto motor. Mobil, rumah, itu alat untuk taat. Allah titipkan supaya kita taat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, menganugerahi kita akal dan pikiran, mengajarkan kita melalui perantaraan kalam, sehingga kita faham terhadap syariat dan ajarannya. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Allah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kita hormati bersama guru kita Syekh Haji Zul Arafah beserta segenap perangkat suling subuh Arafah. Yang kami hormati Ketua BKM, Imam Besar Masjid Ar-Rahman Merdwati dan segenap pengurus. Yang kami hormati para pimpinan lembaga organisasi, guru-guru kami, para da'iyah, baik kota maupun provinsi, dan juga hadir di sini sahabat kami, Bapak Rektor 3 Universitas Teguh Umar Melabuh. Kami dengan beliau sering PJKA,
pulang Jumaat, kembali Ahad. Ini nanti sebentar lagi kembali ke Melabuh, melewati Gunung GPK, Gurute, Paro dan Kulu. Itu setiap minggu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Izinkan saya sampaikan ciri-ciri istidraj. Ini sering kita dengar, tapi untuk mengulang kaji di tengah kehidupan yang semakin modern, yang serba IT, dan di tengah kekuasaan yang baru saja didapat, dan di tengah kekayaan yang diamanahkan oleh Allah, maka kita melihat ciri-ciri istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah secara bahasa tangga atau sedikit demi sedikit, atau dengan bahasa lain semakin bertambah tahap demi tahap apa yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Istilah ini berasal dari kata istadraja, yastadriju istidrajan, yang berakar dari kata daraja atau darajat, atau bahasa Aceh tingohi angin, tingohi gelayang. Dan menurut istilah istidraj, kenikmatan berupa materi dititipkan oleh Allah yang bersifat duniawi. Bisa jadi harta, bisa jadi kekuasaan, bisa jadi kenikmatan lain kepada seseorang, tetapi rezeki itu, titipan itu tidak pernah membuat batinnya tentram. Ini yang sedang melanda banyak manusia di muka bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, istidraj itu sebuah konsep dalam agama Islam yang menguji keimanan seseorang ketika Allah titipkan kepadanya kekuasaan, harta, kelebihan, dan kenikmatan dunia. Lalu di dalam kenikmatan itu menjadi lezat, kemudian dia berbuat maksiat. Nyan berarti kakenong istidraj. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Malah kadang-kadang Allah membiarkan. Jangan kita anggap orang kena istidraj mangata ji. Surah Jumat, gak jabang masjid, mangata ji duduk. Sesungguhnya dia sedang diazab oleh Allah. Jangan anggap batinnya tenang. Jangan anggap kalau kita dengar Ike Muberaya, ketika menikmati minuman keras, ketika menikmati kemaksiatan, ketika dia sedang berzina, itu jangan anggap baik tak kemangatan. Coba bandingkan saja sedikit saja. Orang menikah dengan orang yang tidak menikah, dengan orang zina. Pasti yang orang zina ini ya kalau naweha apa na. Kalau orang menikah, keluar dari rumah, bonceng, bawa, pegang tangan, Allahu Akbar. Ini sesungguhnya kelezatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita berzikir, itu sebuah kenikmatan. Ketika orang maksiat, itu sedang azab. Tadi kita memuji Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul Wa'dil Amin. Bagaimana kita setelah mengagungkan Allah, kemudian menyadari diri kita
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka orang-orang istidraj, baik dalam kezaliman, baik di dalam kekufuran, baik di dalam keangkuhan, kepongahan, kesombongan dari harta, keangkuhan dari kekuasaan, berarti orang itu sedang terkena istidraj. Kita lihat dalilnya. Ada beberapa dalil, baik itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala," apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, yu'til 'abda minad dunya, Allah memberikan karunia dunia kepada seseorang, ma yuhibbu wa huwa muqim. Dia sangat menginginkan, dia sangat mencintai kenikmatan itu, dia sangat menikmati kebahagiaan yang diberikan itu, dan itulah sesuai dengan keinginannya. Tapi apa yang terjadi? Ma'asiyah, dia berbuat maksiat dengan kenikmatan itu. Fa innama dzalika minhu istidraj. Sesungguhnya mereka itu, ketahuilah, dia hanya sedang terkena istidraj dari Tuhannya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Dalil lain adalah di dalam Al-Quran, nanti bisa dilihat surah Al-An'am ayat 44. Bisa juga dilihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 178, di mana Allah tatkala memberikan peringatan kepada mereka, lalu peringatan itu membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Lalu kemudian apabila mereka bergembira, diberi oleh Allah kegembiraan itu, lalu sekonyong-konyong mereka disiksa oleh Allah. Ini Quran surah Ali Imran ayat 44. Surah Al-An'am 44. Kaum muslimin yang mulia, kita lihat lagi ciri-cirinya. 1. Nikmat melimpah, akan tetapi keimanan menurun. Ini sama dengan orang punya payung. Ada nikmat, jalan dalam hujan. Payung dia balut, masuk dalam baju. Dia jalan dalam hujan. Sampai tempat teduh, baru dia buka payung. Orang punya mobil. Begitu hujan, nggak mau dia keluarkan mobil untuk salat subuh. Takut kuto motor. Ini dah mulai kena. Takut kuto motor. Mobil, rumah, itu alat untuk taat. Allah titipkan supaya kita taat. Dan nikmat itu terus bertambah sebenarnya. Tapi keimanan itu menurun. Yang kedua, dia dititip harta, tapi kikir. Dia diberi kekayaan, tapi gelisah. Uang banyak, tapi nangis. Sak len peng le sak. Le sak peng. Anak le narkoba. Habis kerja mandum. Uang banyak dia. Len le peng. Inong len durhaka sak. Hei, putih mangi. Pakak pengajian ingat ceramah. Ijak bak salon rebonding. Ji rebonding, ji ijak salon. Itu untuk suami. Tapi tidak menampilkan kekayaan lalu tidak kikir. Karena Allah menitipkan harta itu
Kalau bahasa tasawuf, menyerap sifat-sifat Allah. Tadi dibaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang. Maka di bumi kita berkasih sayang. Allah Ar-Razak, maha pemberi rezeki. Maka kalau ada rezeki, dititipkan, bagikan di jalan Allah. Rezeki yang diberikan kepada kita melebihi daripada apa yang kita inginkan. Lalu kemudian, kenapa kita menjadi kikir dan gelisah? Kalau di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'arij, ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Alah mak oi. Oh Tuhan oi. Puasa kata, pakibannya. Padahal tadi Ustaz Zul bahagia. Ya Allah, sehatkan kami ketika Ramadan datang. Selesaikan masalah kami. Ya Allah, ketika Ramadan masuk. Itu bahagia. Tapi ada orang mengeluh. Pak jam puasa? Jawabannya enteng sebenarnya. Pada mulai puasa 1 Ramadan. Nah, enggak usah susah-susah. Kan tanggal padu. Ini baru tanggal 1 Maret. Ketika kita beri informasi 1 Maret kita udah 1 Ramadan. Puasa alam. Dia udah mulai siap puasa. Kada lah. Menjadi beban bagi dirinya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia ditimpa musibah, kalau dia kurang, dia tidak dapat rezeki, bertambah-tambah gelisah. Alamak oi, habis lun. Hanale. Kabeh ricok Bandung. Siapa yang ambil? Cuba tanya. Innallaha ma akhadha. Sesungguhnya Allah tidak pernah ambil milik kita. Walahu ma a'ta. Allah lah yang memberi. Kita punya harta, Allah yang beri. Kita punya mobil, Allah yang beri. Punya istri, punya ayah, punya ibu, punya rumah, Allah yang beri. Pakan takun kabeh kecak. Allah yang punya. Maka di sini berlaku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah. Kagua bakpo. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, kagua bakpo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang lupa yang dititip kepadanya rezeki seolah-olah itu milik dia. Siapa yang tidak kikir? Illal musallin. Siapa yang tidak gelisah? Illal musallin. Kecuali orang-orang salat. Orang-orang salat dia tenang. Ketika sujud kepala di tanah, kaki di belakang dikasih berdiri. Bahasa Aceh, santut ulai dengan ujung kaki. Jadi kadang-kadang dalam fikih, ilmu hikmah juga perlu kita belajar. Kenapa orang sujud tidak sombong? Kasantut ulai dengan ujung kaki. Itu penghambaan yang sempurna. Maka di luar salat, jangan angkuh dan sombong kepada Allah dan kepada manusia. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu sombong kepada manusia. Tusa'ir itu asal katanya sa'ara. Itu bermakna onta yang lehernya kena borok, ada luka, belum sembuh sempurna, tapi sudah kering, luka itu agak susah. Hotel luka golong tak pulih. Jadi onta tu sering begini. Jadi orang sombong tu onta yang berkudis leher. Hotel ijak nyanso kan? Berarti lehernya yang kekenong borok di lehernya. Itu di dalam Al-Quran dikisahkan. Allah tidak suka, yang berhak sombong itu Allah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Di luar kata orang, di dalam mentong lagi esot.
Lanjut ya, baru 2, kikir. Illal musallin, kecuali orang yang salat tidak kikir. Makanya ilmu hikmah perlu belajar. Kenapa kita lahir kepala duluan? Jadi disuruh berfikir, baru jalan. Bukan kaki duluan baru berfikir. Ada orang jalan terus, nggak berfikir. Itu ilmu hikmah. Kenapa biri-biri jalannya lambat? Karena biri-biri. Kalau buru-buru jalannya cepat. Itu nggak masuk ilmu hikmah. Yang ketiga, melakukan kemaksiatan dia bahagia. Bapak Ibu tahu fenomena sekarang di kota Banda Aceh? Coba baca di media sosial. LGBT sudah berkembang di Banda Aceh. Dia buat maksiat. Kemarin yang ditangkap pura-pura buat tugas, tapi dia sedang buat dosa. Imbasnya apa? Penduduk negeri ini kan diberikan azab padahal diturunkan sama dia. Karena kita tinggal bersama dia, dia tinggal bersama kita, maka azab itu bisa kena orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu disebut dengan ujian, cobaan. Orang-orang yang berbuat maksiat itu disebut dengan azab. Dan dia tidak takut ketika dikatakan angka pengidap penyakit AIDS meningkat, dia anggap itu biasa. Dia buat maksiat, dia tidak takut. Itu sudah terkena istidraj. Berhati-hati anak-anak kita. Sekarang yang dijaga laki dengan perempuan. Tapi laki sama laki, kita tidak tahu, tidak nampak. Sekarang yang dilihat perempuan yang tidak berjilbab. Tapi laki-laki yang pakai celana pendek, nggak dilihat. Padahal itu aurat. Padahal itu dosa. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Saya ingin sampaikan orang-orang yang bahagia. Ini yang kisah baru kemarin ini ada saya catat. Di sebuah negeri. Tanggal 7 Januari yang lalu, 2025. Tepatnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Masih bisa kita tonton bagaimana Allah menurunkan azab. Terjadi kebakaran hebat. Berapa luasnya? 23.000 hektar. 12.000 bangunan hancur. Dan bangunan itu bukan murah. Miliaran. Sampai triliunan. Cuman yang meninggal 24 orang. Ini juga kita belajar ilmu hikmah. Kenapa di Palestina yang meninggal ribuan? Ini kenapa puluhan? Yang di Palestina syahid, isi surga. Yang di Amerika tidak meninggal, suruh belajar. Ini loh azab Allah. Jadi sedang diberi kenikmatan, Allah enggak hukum dulu. Dia terus dalam kemaksiatan itu. 100.000 orang mengungsi. Apa yang terjadi? 5 Januari di sebuah gedung di Golden Globes acaranya tahun 2025, Hollywood sedang menghina Tuhan. Di malamnya ada penghinaan terhadap Tuhan. Ini kita nggak ada urusan sama orang kafir. Sama orang kafir nggak bisa dikasih peringatan. Tapi ada pelajaran hikmah kepada kita. Apa yang dia hina? Ini saya baca, dia harus disebutkan sumbernya. Itu salahnya. Dalam sebuah akun X. Akun X. Dan juga dalam sebuah video pengguna X, dia mengatakan, malam itu ada pernyataan dari seorang MC, Nikki Glaser. Beda MC di Amerika dengan MC di Ar-Rahman Merduati. Kalau di Ar-Rahman, Jumat depan, kita akan suling di Masjid As-Sadaqah Lamlagang. Beda kan? Tapi di Amerika apa dia bilang? Kata Nikki Glaser dalam acara Golden Globes 2025,
dia membuat lelucon. Ketika dia mengumumkan peringkat polling Globus Leaders, juara 1 adalah Cash and Crow. Juara 2, Mom. Juara 3, Good, Tuhan. Hadirin sekalian, Tuhan malam ini not mentioned. Dia berada pada posisi paling bawah. Wajar Tuhan tidak ada kawan, katanya. Wajar malam ini, tidak heran Tuhan paling bawah. Maka hadirin tepuk tangan dan tertawa menghina Tuhan. Ini tanggal 5, 7 Januari. Tuhan datang mengirimkan kebakaran yang pesawatnya pemadam kebakaran. Di Aceh belum ada. Helikopter di Aceh belum ada. Mobil pemadam kebakaran, orang-orang yang terlatih, semua itu tidak bisa. Tidak bisa mereka atasi. Dan jauh sebelum 20 Januari, sebelum pelantikan Donald Trump. Yang pada Trump. Donald Trump mengatakan, kalau tidak selesai masalah di jalur Gaza, sebelum saya dilantik, saya akan kirim neraka ke jalur Gaza. Ini yang dimaksud dengan istidraj. Dia ada kekuasaan, dia sombong. Dia lupa Allah itu Tuhan, penguasa langit dan bumi, penguasa di dunia, penguasa di hari akhirat. Maliki yaumiddin, penguasa di hari akhir. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu cara menghindari, ini karena waktu nih. Cara menghindari adalah selalu meningkatkan ibadah kepada Allah. Salat, zikir, doa, baca Quran. Ini selalu saya ulang-ulang. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita sendiri sedang mengadu dan ngomong dengan Allah. Jangan anggap remeh doa. Kalau kita lihat tayangan-tayangan video di Palestina, ya Allah, itu ada orang Arab, hancurkan Amerika sebagaimana mereka menghancurkan kami, ya Allah. Dia hilang ayah, dia hilang ibu, dia hilang saudara. Dia berada di tengah puing-puing yang berserakan. Jangan anggap remeh doa, jangan anggap remeh zikir. Kita sedang ngomong dengan Allah dan Allah selalu mendengar. Itu satu. Yang kedua, ketika kita baca Quran, Allah sedang ngomong dengan kita. Ini firman Allah, ini kalamullah, ini ucapan Allah. Maka bacalah Quran, Allah sedang ngomong dengan kita, Allah sedang mengajari kita. Beruntung kalau kita faham apa yang kita baca. Maka jangan ada kalau sudah kena istidraj itu aja dibilang. Sikit-sikit itu, sikit-sikit itu cuman sikit. Islam ini memang diulang-ulang. Jumat lalu di Masjid Al-Muttaqin Penayung saya sampaikan. Kenapa ada zikir? Karena manusia lupa kepada Allah. Kenapa ada ceramah? Karena manusia lalai. Kenapa ada peringatan? Karena manusia itu bisa sombong dan angkuh kepada Allah. Bisa maksiat. Makanya al-hayaul Islam bid-da'wah. Islam ini hidup dengan dakwah. Kemarin saya di Medan ikut kegiatan. Ketika kegiatan itu disampaikan oleh peserta, Pak Kiai, kenapa acara ini berulang-ulang? Marah kiainya. Fatihah aja diulang-ulang. Jumat aja diulang-ulang. Puasa diulang-ulang. Memang diulang-ulang. Islam ini diulang-ulang. Sampai nyawa kita habis. Sampai kita kembali kepada Allah. Dunia ini tempat beramal. Akhirat itu tempat hisab. Dunia ini bukan tempat hisab, tapi tempat beramal. Sebelum dihisab, hisab dulu diri kita. Di akhirat tidak sempat beramal. Karena itu sudah masuk ke negeri hisab. Yang kedua, yang ketiga. Tadi doa,
Baca Quran, salat. Salat kita ngomong dengan Allah, Allah ngomong dengan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hambaku sedang memujiku. Tidak ada pengaduan ngomong curhat yang paling enak kecuali kepada Allah. Kalau dengan manusia, kadang-kadang dilencengkan kita. Berikutnya adalah sering-sering berpuasa. Ada rezeki sampai nisab, bayar zakat untuk menghindari kesombongan harta. Berikutnya adalah selalu meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah, bukan usaha kita sendiri. Usaha itu adalah ikhtiar kita, tapi yang memberi Allah. Saya sering sampaikan, rezeki sudah tertakar, tidak pernah tertukar. Hidup ini penuh cobaan, dan cobaan itu banyak. Kalau sedikit cobain. Cobain. Hidup penuh rintangan. Itulah hidup. Tadi gelisah, ada masalah, ada hutang. Penuh rintangan, itu hidup. Kalau hidup penuh rantangan, itu catering. Silakan berbuat baik. Udah berbuat baik, kita dicaci. Hidup penuh cacian, biasa. Kalau hidup penuh cucian, laundry. Itu semuanya cucian. Jangan lupa akan kematian dan hari akhirat. Itu untuk menghilangkan istidraj. Hidup ini antara azan dan salat. Lahir, azankan. Meninggal, salatkan. Pergi, bawa bekal. Mati, bawa amal. Kain kafan tidak dijahit dan tidak ada kantong di kain kafan untuk bawa bekal di alam kubur. Harta hak ahli waris. Daging hak ulat. Tulang hak tanah. Mampu syed hak tanya? Amal saleh. Itu aja, nggak panjang-panjang. Terima kasih. Mohon maaf kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada sidang jamaah kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.